Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati anak-anakku sekalian serta pendengar semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan untuk dapat belajar bersama melalui media pembelajaran insya Allah yang akan dilaksanakan untuk kajian tentang berpikir kritis, objektivitas, tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Kajian dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Adapun sebelum kita mulai pembelajaran untuk kajian Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, kita sampaikan dulu terkait dengan capaian pembelajaran yang akan kita lalui bersama, yaitu yang pertama adalah tentang menganalisis Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Kemudian untuk aspek psikomotorik ini kita nanti akan belajar bersama bahwa anak-anak semua nanti diharapkan mampu untuk membaca Quran surat Al-Imran ayat 191 sampai 191. Ayat 190 sampai 191 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid serta terkait dengan makhrajil huruf. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang berikutnya yaitu masih tentang psikomotorik. Diharapkan nanti anak-anak semua dapat mendemonstrasikan untuk hafalan dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dengan lancar. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran terkait dengan berpikir kritis yang ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, marilah kita baca bersama Quran surat Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul adzim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang kita baca bersama, alangkah baiknya marilah kita dalami bersama-sama terkait dengan bacaan yang kita lakukan tadi terkait dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Di dalam Quran surat
Al-Imran ayat 190 sampai 191 ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi terkait dengan kaidah ilmu tajwid. Yang pertama adalah terkait dengan hukum bacaan, tafhim, dan tarqiq. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ilmu tajwid kita mengenal ada hukum tafhim dan tarqiq. Tafhim artinya tebal. Maka di dalam cara membunyikan atau cara melafalkan atau cara membaca bacaan tafhim itu harus dibaca secara tebal dan dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau di mulut, yaitu dengan cara apa? Menjorokkan ke depan. Dalam bahasa Jawa yang lebih kita kenal mudah adalah biasanya dengan mulutnya dalam menjunjung, karena ini harus terkait dengan hukum bacaan tafhim. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum bacaan tafhim? Yang pertama, apabila ada huruf ra berharokat fathah tanwin. Apabila kita bertemu dengan huruf ra berharokat fathah dan berharokat fathah tanwin, seperti dicontohkan adalah dalam lafaz rahmatan ghairon, rahmatan ghairon. Jadi dalam membacanya itu harus dengan tebal atau mulut kita itu mengucapkannya menjorok ke depan. Rahmatan, rahmah, ghairon. Kemudian yang kedua, ra berharokat dhammah. Ra berharokat dhammah, huruf ra berharokat dhammah dan dhammah tanwin. Seperti contohnya adalah nadhirun, yusawwirukum. Nah, di situ dalam melafazkan nadhirun sama yusawwirukum hendaknya kita menjorokkan ke depan. Jadi biar bacanya adalah tebal. Yang ketiga, apabila ada ra sukun didahului fathah atau dhammah. Nah, ini yang ketiga, itu adalah ketika kita bertemu dengan ra sukun namun didahului dengan huruf fathah atau huruf dhammah. Seperti yang dicontohkan di sini adalah lafaz marji'ukum. Bacanya tidak marji'ukum, tapi marji'ukum. Di dalam melafazkan ra, ya, ra sukun didahului oleh huruf fathah. Didahului fathah. Di sini hurufnya adalah mim. Marji'ukum. Itu diantaranya terkait dengan bacaan tafhim yang perlu kita ketahui ya. Yang terakhir tadi ada ra sukun yang didahului fathah atau dhammah. Marji'ukum al-furqana. Al-furqana. Cara melafazkannya adalah dengan suara tebal. Kemudian masih terkait dengan tafhim yang keempat, apabila kita bertemu dengan ra sukun yang mana didahului dengan huruf kasroh, ada hamzah wasol. Nah, ini tetap wajib dibaca dengan huruf, wajib dibaca tafhim hukumnya. Di sini dicontohkan lafadznya adalah irji'i, irji'i. Ya, itu sama, bacanya adalah seperti itu. Yang kelima, apabila ada ra sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Ya, kita di dalam tajwid mengenal dengan namanya huruf isti'la. Nah, huruf isti'la itu apa saja yang perlu kita ketahui? Nah, kita sebutkan bersama-sama ya huruf isti'lanya. Yang pertama ada kha, shad, dod, ghin, to, qaf, dho. Ya. Ini kalau ketemu dengan huruf-huruf istilah ini dalam satu kalimat, maka wajib dihukumi dengan tafhim.
sini dicontohkan adalah ada lafaz firqatin, ya. Itu ada huruf ra sukun didahului huruf fa berharokat kasroh, ya. Ini terkait dengan ini ketemunya huruf qaf salah satu dari huruf isti'la, maka bacanya juga harus tebal atau yang lebih mudah kita sebut dengan bacaan tafhim. Selanjutnya yang keenam, semua huruf isti'la, ya, terkait huruf isti'la itu harus kita hafalkan. Ada berapa macam huruf isti'la di situ yang harus kita ketahui? Ada 7. Nah, ini dari huruf isti'la ini wajib untuk kita ketahui. Yang ketujuh, lam jalalah yang didahului fathah atau dhammah. Lam jalalah, ya, hukum lam itu dalam ilmu tajwid ada yang dinamakan dengan lam jalalah, yang mana didahului huruf yang didahului fathah atau harokat dhammah. Nah, seperti yang dicontohkan di sini, ini adalah lafaz lam jalalahnya. Yang pertama adalah innallah. Kemudian yang kedua adalah liyajziyahumullah. Ini di sini ada lam jalalah. Allahu. Ini adalah lam jalalah yang mana didahului dengan harokat fathah dan atau harokat dhammah. Jadi di sini cara membacanya harus tebal atau masih tergolong dengan tafhim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk tafhim jelas ya, itu sudah terbagi menjadi 7 ya, yang bisa dinamakan bacaan tafhim itu apabila ada 7 keterangan tadi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan dari keterangan tadi bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu bacaan tartik. Ada yang tahu apa itu tartik? Tartik artinya adalah tipis. Jadi ini adalah kebalikan dari tafhim. Kalau tafhim adalah tebal, untuk tartik artinya tipis. Nah, bagaimana suatu bacaan atau lafaz bisa dihukumi dengan bacaan tartik? Nah, kita harus gali satu persatu. Yang pertama adalah apabila ada huruf ro berharokat kasroh. Huruf ro berharokat kasroh. Di sini Ibu akan mencontohkan ada lafaz wabasyiril mu'minina. Wabasyiril mu'minina. Kalau bacanya nanti pas berhenti di waqaf, tanda waqaf, wabasyiril mu'minina. Di situ ada huruf ro berharokat kasroh. Syarri. Wabasyiril mu'minina. Itu yang pertama, bisa dihukumi tafhim apabila ada huruf ro yang berharokat kasroh. Selanjutnya, yang kedua adalah apabila ada huruf ro sukun didahului kasroh dan tidak bertemu dengan huruf isti'la. Ingat ya, tadi ada berapa huruf isti'la? Ada 7. Nah, ini perlu kita pahami bersama secara mendalam, bahwa yang dinamakan tartik yang kedua adalah apabila ada ro sukun didahului kasroh dan tidak bertemu dengan huruf isti'la, maka cara bacanya adalah tipis, tidak dibaca tebal. Bu akan memberikan contohnya di sini, yaitu tastaghfir lahum. Nah, tastaghfir di sini ada huruf ro sukun didahului dengan huruf fa yang berharokat kasroh dan tidak bertemu dengan huruf isti'la. Makanya ini harus dibaca dengan tipis atau lebih familiarnya kita sebut tartik. Yang
manakala kita bisa menghukumi sebagai bacaan tarkik adalah apabila ada lam jalalah yang kasroh, ya. Kalau tadi kan lam jalalah yang fathah sama domah, itu yang wajib dibaca dengan tafhim. Nah, kalau lam jalalah yang berharokat kasroh, maka di sini dihukumi dengan bacaan tarkik. Contohnya adalah billahi, billahi, ya, ada lafaz billahi. Ini tarkik yang ketiga. Nah, terkait dengan tarkik itu ada 3 yang wajib kita ketahui ketika kita sedang membaca ayat Al-Quran dan bertemu dengan lafaz-lafaz yang mengandung hukum tarkik atau tafhim tadi, maka kita wajib untuk menerapkannya di dalam membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan hukum bacaannya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya mudah-mudahan terkait dengan identifikasi bacaan tajwid pada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 untuk bacaan takbir dan tarkib bisa dipahami ya. Jika sudah, maka kita akan lanjutkan terkait identifikasi tajwid pada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, di sini ada tabel ya, yang mana tentang ruang tajwid. Untuk lafadznya kita ambil dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, di tabel kita perhatikan yang pertama terdiri dari nomor, yang kedua lafadz, yang ketiga ada bacaan. Untuk bacaan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin. Ya, dalam ilmu tajwid kita akan mengenal hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian kolom yang kedua adalah mim sukun. Jadi di ilmu tajwid pun ada hukum bacaan ketika ada huruf mim sukun. Kemudian yang ketiga, kolom yang terakhir, di situ adalah bacaan tafhim. Nah, untuk contoh kita ambil satu lafadz yang ada di Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kita ambil lafadz wal ardi. Wal ardi. Nah, kira-kira untuk lafadz ini mengandung hukum bacaan apa? Nun sukun atau tanwin kah? Mim sukun atau yang terakhir tafhim atau tarkik? Nah, kita perhatikan di lafadz wal ardi. Nah, seperti yang dijelaskan, ketika kita menemukan di lafadz tersebut ada huruf ra sukun dan diawali dengan huruf yang berharokat fathah, maka jelas di sini akan dihukumi bacaan tafhim atau tebal. Jadi nanti cara membacakannya adalah secara tafhim atau tebal, atau dengan cara kita kalau dalam bahasa Jawa lebih familiarnya adalah mencucu mulutnya ya. Wal audi. Ya, jadi mengedepankan mulut kita wal audi. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh lafadz ya yang bisa kita identifikasi dalam ruang tajwid ya, terutama di Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Bisa dipahami contohnya ini? Nanti untuk tabel selanjutnya bisa dilanjutkan ya, LKPD-nya nanti masing-masing siswa bisa menambahkan lafadz-lafadz yang ada di Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan ruang tajwid identifikasi Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 Ibu cukupkan ya. Mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan ini dapat dipahami dan kita diberikan kemudahan dan manfaat dari apa yang kita pelajari, yaitu terkait dengan berpikir kritis ya, menganalisis Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 terkait kajian tentang
berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Demikian untuk penyampaian materi terkait dengan berpikir kritis, objektif, dan seimbang kajian dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mudah-mudahan pemaparan pembelajaran pada video kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian dan pemirsa semuanya, saya akhiri dulu untuk pertemuan ini yang membahas terkait dengan elemen pada Quran hadis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.